Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara. Pernah nggak sih kita merasa butuh sebuah kacamata baru? Sebuah cara pandang yang lebih segar untuk melihat pekerjaan kita yang sangat penting ini. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba pakai kacamata itu. Kita akan bahas cara mendesain ulang pelayanan publik, bukan cuma biar kelihatan keren, tapi biar dampaknya benar-benar terasa oleh masyarakat yang kita layani. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang jujur-jururan deh. Kita semua sibuk, saya tahu itu. Tapi coba kita berhenti sejenak, tarik napas, dan tanyakan ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya dirasakan seorang warga pas lagi berurusan sama kita? Bukan apa kata laporan, bukan apa yang kita pikir mereka rasakan, tapi pengalaman nyata mereka. Dari awal mereka bingung harus kemana, sampai masalahnya benar-benar selesai. Gimana rasanya? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kuncinya ada di sini. Kita perlu sedikit menggeser cara berpikir kita. Kita akan belajar untuk berpikir layaknya seorang desainer layanan. Maksudnya gimana? Artinya, fokus kita itu bergeser. Bukan lagi cuma sekedar bikin produk, kayak aplikasi, formulir, atau loket, tapi merancang sebuah pengalaman yang utuh dari ujung ke ujung. Perbedaannya, ini krusial banget loh. Coba lihat. Kalau fokus kita ke produk, ya kita bikin sesuatu yang kelihatan. Bikin aplikasi baru, oke, selesai, checklist. Bikin formulir, selesai, checklist. Tapi kalau fokusnya ke layanan, ceritanya jadi beda. Kita menciptakan sebuah pengalaman. Kita nggak lagi cuma lihat satu titik itu aja, tapi seluruh perjalanan warga. Dari mulai mereka sadar butuh layanan kita, sampai urusan mereka benar-benar tuntas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Untuk jadi desainer layanan yang andal, kita ini butuh semacam penglihatan X-ray. Semacam kekuatan super gitu, buat bisa melihat apa yang terjadi di panggung depan, yang dilihat warga, dan apa yang sebenarnya terjadi di belakang panggung, mesin yang bikin semuanya jalan. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari front stage atau panggung depan. Gampangnya, ini adalah segala sesuatu yang jadi wajah dari layanan kita. Semua yang dilihat, disentuh, dan dialami langsung oleh warga. Mulai dari tampilan websitenya, ramah atau enggaknya petugas kita, jelas atau enggaknya petunjuk di kantor, sampai notifikasi SMS yang mereka terima. Inilah momen-momen krusial yang membentuk persepsi mereka tentang kita. Nah, di baliknya ada yang namanya backstage. Inilah ruang mesinnya, dapur pacunya. Ini adalah dunia yang nggak pernah dilihat warga. Sistem IT kita yang mungkin udah tua, alur persetujuan birokrasi yang berlapis-lapis, koordinasi antar dinas yang kadang susah, dan ini kuncinya. Kalau backstage kita berantakan, serumit benang kusut, maka sebagus apapun senyum petugas di front stage, layanannya pasti bakal terasa lambat dan ribet. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ini ya, proses perpanjangan izin usaha. Di kali front stage dari kacamata warga, kelihatannya simpel kan? Isi form online, datang ke loket, dapat SMS, terus unduh izin. Kelihatannya cuma 4 langkah. Tapi, coba kita intip ke backstage-nya. Wow, ada sistem verifikasi NIK yang harus nyambung. Ada koordinasi antar dinas. Ada proses approval pejabat yang mungkin lagi dinas luar. Ada sinkronisasi data. Nah, disinilah biasanya biang kerok dari masalah dan keterlambatan itu bersembunyi. Baik. Setelah kita bisa membelah satu layanan dan melihat jeroannya dengan kacamata front stage dan backstage, sekarang waktunya kita zoom out. Kita nggak lagi lihat denah satu gedung aja, tapi kita mau lihat peta keseluruhan kotanya. Kita akan belajar memetakan seluruh jaringan yang bikin layanan kita ini bisa ada. Alat bantu pertama kita namanya Service Blueprint. Anggap aja ini sebagai denah arsitektur yang super detail untuk layanan kita. Ini bukan sekedar bagan alur biasa ya. Ini adalah peta visual yang nunjukin dengan jelas setiap langkah yang dialami warga di depan itu nyambungnya ke proses apa di belakang. Semua diurutkan secara kronologis. Bikinnya gimana? Gampang kok, nggak serumit kedengarannya. Kita bisa mulai dengan 3 langkah dasar ini. 1. Petakan dulu seluruh perjalanan warga dari A sampai Z. 2. Identifikasi semua titik di mana mereka bersentuhan dengan kita. Ini namanya touch points. Dan yang ketiga ini yang paling membuka mata. Hubungkan setiap aksi di depan dengan proses di belakang yang jadi pemicunya. Dijamin di sini kita bakal nemu banyak momen, aha, oh jadi gara-gara ini toh. Nah, pas lagi asyik bikin peta itu, kita seringkali langsung sadar, tunggu dulu, layanan kita ini kan nggak berdiri sendiri. Ini bakal memunculkan pertanyaan penting, siapa lagi sebetulnya yang terlibat di luar tembok kantor kita? Ada kementerian lain, Pemda, BUMN, atau jangan-jangan vendor swasta.
Untuk menjawab itu, kita butuh peta yang skalanya lebih besar lagi. Inilah yang kita sebut ecosystem mapping. Kalau tadi service blueprint itu denah satu gedung, nah ini adalah peta seluruh kotanya. Ini cara kita memvisualisasikan semua pemain, organisasi lain, sistem yang beda, bahkan peraturan, dan gimana mereka semua saling terkait untuk memberikan satu layanan utuh. Peta ini bakal nunjukin di mana kita bisa kerja bareng dan di mana letak ketergantungan kita yang paling rapuh. Di era sekarang, warga itu kan berinteraksi sama kita lewat banyak banget pintu, nggak cuma lewat loket. Ini membawa kita ke tantangan modern yang nyata banget. Gimana caranya kita mendesain pengalaman di semua saluran ini, dan yang paling penting, menjaganya biar tetap nyambung dan nggak bikin warga frustrasi. Diagram ini nunjukin realitasnya kan? Warga bisa datang ke loket fisik, bisa buka situs web kita, bisa pakai aplikasi mobile, atau bisa juga menelpon. Bagi mereka, ini semua itu ya satu, pemerintah. Warga nggak peduli kita beda-beda departemen atau beda-beda gedung. Mereka cuma mau masalahnya selesai. Dan mereka berharap pengalamannya sama baiknya mau lewat pintu manapun. Jadi, inilah tantangan utamanya. Menciptakan sebuah perjalanan yang terasa mulus dan terpadu, dimanapun interaksinya terjadi. Harusnya, warga bisa mulai proses di aplikasi, lanjut di website, dan mungkin selesai di loket, tanpa harus mengulang cerita dari awal lagi. Nggak ada lagi tuh yang namanya pengalaman terputus-putus atau dilempar-lempar antar bagian. Baik, setelah semua konsep ini, pertanyaannya adalah, terus apa yang harus kita lakukan? Ini semua bukan cuma teori yang bagus buat didengerin ya. Anggap ini sebagai undangan dan toolkit baru lagi Anda semua untuk menjadi arsitek layanan di unit kerja masing-masing. Mulai hari ini. Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya biar nempel. 1. Yang paling penting, adopsi mindset layanan, bukan cuma bikin produk. 2. Coba deh gunakan peta kayak service blueprint untuk melihat gambaran utuh dan membongkar cara kerja kita. 3. Kenali semua pemain dalam ekosistem layanan Anda. Jangan kerja sendirian. Dan 4. Desain untuk sebuah pengalaman yang konsisten di semua kanal yang kita punya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau besok Anda punya kesempatan untuk memetakan dan memperbaiki satu saja proses layanan di unit Anda, proses mana yang akan Anda pilih dan kenapa? Jawabannya ada di tangan kita semua. Mari kita mulai menjadi arsitek pelayanan publik yang lebih baik mulai hari ini.